Kita terikat pada Allah, yang kedua kita terikat pada Rasul, yang ketiga kita terikat pada sahabat dan para wali. Tetapi anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, Prabowo, para ustadz, para menteri terkejut melihat ini. Gak ada rasa takut Kang Deddy Mulyadi ini, teman-teman. Baik itu menghadapi para menteri, para ustadz, Kang Deddy sampaikan, gila, luar biasa. Para ustadz pasti terkejut. Atau orang musyrik itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama. Ya. Sudah sampai pada akhlak, gitu loh. Nah, coba lihat pemimpin mana sekarang yang akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja, nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin ketika belum jadi gubernur, mungkin orang mengatakan ini pencitraan. Sekarang sudah jadi gubernur, nggak ada urusan. Ya. Yang kini menjadi gubernur Jawa Barat, membangun jalannya ke pusat perhatian melalui pendekatan personal yang membumi, atau bagi sebagian pihak terlalu membumi. Dia bukan sibuk rapat di ruang tertutup atau kampanye di panggung-panggung formal, melainkan terjun langsung ke pasar, ke sawah, nyebur ke kali, masuk ke rumah-rumah warga miskin, dan menjadi satu sendi nilai yang melahirkan manusia unggul atau mau tidak ada, dan kita akan terus tertinggal. Caranya bagaimana? Perubahan mental, perubahan filosofi, perubahan ideologi kebangsaan, ideologi kejawabaratan, itu menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika saya sangat mencintai Siliwangi, ketika saya ada mencintai Pajajaran, mencintai Sunda sebagai dialektika ideologi yang saya miliki, dan seringkali orang mengkafirkan itu, sesungguhnya apa? Ini adalah jalan terang menuju sebuah kemajuan. Tidak bisa kita tanpa memiliki dialektika itu melahirkan sistem nilai yang mengikat masyarakatnya menjadi masyarakat kokoh dan hebat. Tidak bisa. Dalam keindonesiaan, terlepas dari apapun, saya melihat ada beberapa ras yang memiliki dialektika kuat masyarakatnya, dan dia tumbuh menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Sunda sebagai basic awal harus mau melakukan itu. Nah, kalau seperti itu, maka dialektikanya secara rohania, satu, kita terikat pada Allah, yang kedua kita terikat pada Rasul, yang ketiga kita terikat pada sahabat dan para wali. Tetapi dari sisi genetika, kita terikat pada leluhur kita yang disebut dengan karuhun. Ajaran karuhun di kita menjadi mistisisme. Di Korea ajaran karuhun adalah konstitusi yang melahirkan negara yang berkonstitusi. Di Amerika ajaran karuhun menjadi konstitusi. Di Inggris menjadi konstitusi. Di Jepang sebagai seorang Shinto menjadi konstitusi, sehingga Jepang sampai 400 tahun ke depan tetap Jepang, Amerika tetap Amerika, Iran tetap Iran, Korea Selatan tetap Korea Selatan. Pertanyaannya adalah Indonesia, Jawa Barat, Subang 400 tahun ke depan seperti apa? Apakah identitas kita akan sama bertahannya sebagai orang Jepang, seperti orang Jepang? Tidak. Kita mengalami perubahan ideologi yang dalam setiap waktu mengikuti tren. Tren itu sangat dipengaruhi oleh aspek digital dan dipengaruhi oleh aspek politik, sehingga berhentinya kekuasaan, berhentinya tren media sosial, berhentinya tren yang bersifat global, itu juga meruntuhkan sendi kebudayaan itu. Kita berubah pada tren baru lagi. Sehingga lagunya yang cocok bagi pembangunan kita adalah Jatuh Bangun. Ini harus dirubah mindsetnya. Karena ini harus dirubah mindsetnya, harus konstitusi. Tapi harus ada yang memulai. Nah, kalau begitu bagaimana memulainya agar kita mendapat jalan terang? Agar kita mendapat pendapatan yang banyak dari sisi APBN, dari sisi APBD Provinsi Jawa Barat. Apabila kita ingin dibebaskan dari penyakit, apabila kita ingin mengalami kemajuan, jalannya cuma satu: rawat dan jaga tanah air kita di lingkungan kita. Maka saya mensyaratkan tentang kebersihan, keteraturan.
Kenapa? Karena saya memahami rezeki selalu turun pada jalan yang lebar. Rezeki selalu turun pada pintu-pintu terbuka. Rezeki selalu turun pada tempat-tempat yang bersih. Kenapa? Para malaikat dari sisi kaidah agama itu akan turun pada tempat-tempat itu. Di tempat yang bersih dan lapang turunnya adalah malaikat mana? Di tempat yang kotor dengan penuh keributan turunnya malaikat kemana? Maka sistematika itu dalam dialektika kita itu yang disebut dengan aspek positif dan aspek negatif. Karena itu pemimpin dan rakyatnya harus membangun dialektika itu. Bagaimana caranya? Caranya mau tidak mau, karena situasinya seperti ini, situasinya perang, situasinya darurat, pemimpinnya harus bertangan besi. Kenapa? Nggak bisa lagi dialog kita hari ini. Kita harus melakukan tindakan-tindakan cepat dan nyata. Kenapa? Kalau Anda terlalu lama membicarakan satu hal, satu rumah saja harus kita beresin, satu hal tidak akan selesai. Kenapa? Belanda itu berhasil membangun di Indonesia ini karena itu yang dilakukan. Di era-era Pak Karno juga bisa menjaga konstitusi negara karena itu lakukan. Pak Harto melakukan itu. Tapi kalau kita membuka ruang terus-terusan lebih banyak diskusinya daripada tindakannya, Anda akan depresi menghadapi berbagai multi kepentingan pada setiap lingkungan. Ini penting. Kenapa? Subang sudah tumbuh menjadi dua hal menurut saya. Satu, dia tetap menjadi kota kabupaten pertanian. Yang kedua, dia menjadi kabupaten industri. Dua-duanya harus match. Akan melahirkan apa? Pariwisata itu adalah efek, bukan tujuan. Saya selalu menyampaikan, pariwisata adalah efek, bukan tujuan. Kalau sawah diurus, sungai diurus, kotanya ditata, kampungnya diurus, jalannya bersih, sungainya jernih, lautnya bebas sampah, kabel-kabel yang berseliweran dikubur di bawah tanah, jalan-jalannya tertata, ada garis sepadannya, kemudian juga lebar, kemudian halus, nggak usah kita promosi, nggak usah pakai dinas pariwisata, nggak usah. Cukup posting di media sosial, orang sudah rame. Hari ini banyak vlogger, hari ini banyak aktivis media sosial yang tiap hari kerjaannya adalah menceritakan jalan baik dan menceritakan jalan jelek, menceritakan daerah indah. Semua nggak usah lagi dipromosikan sama kita, nggak usah pakai biaya APBD. Nanti juga akan datang orang. Terus kemudian apa? Tugas pemerintah apa? Tugas pemerintah itu adalah mendampingi rakyat. Pariwisata itu mendampingi bagaimana mengelola sebuah kewisataan terbebas dari parkir yang bayar, parkir liar, spanduk berantakan di mana-mana. Itu yang dilakukan dan rata-rata dinas teknis dimanapun gak jalan. Kenapa? Semuanya orientasinya adalah proyek. Ada proyeknya, baru ada kegiatannya. Tidak ada proyeknya, tidak ada kegiatannya. Jadi dia digaji dengan tukinnya, apa fungsinya? Saya cerita, saya ngurus lembur Pakuan itu berapa kali minta pariwisata Kabupaten Subang untuk ngurus, kayak nggak respon. Padahal gubernur yang minta, apalagi rakyat. Saya kemarin jujur aja, Kasatpol PP saya telepon, saya bilang gubernur tiap hari bongkarin bangunan liar di mana-mana, spanduk saya cabutin biar rapi bersih, biar orang masuk tata, kok nggak ada yang gerak. Saya malah menggerakkan salah satu anggota Babin Kaptimas Kecamatan Kalijati untuk tiap hari saya kasih mobil, saya kasih BBM biar cepat. Kenapa? Hari ini kalau prosedural nggak akan selesai. Pagi apel dulu, nges apel diperintah, dipoto di video, beres foto video balik deh, nyatu deh, nggak bisa Pak. Untuk itu saya mengambil jadi gubernur pinggiran dibanding gubernur kota. Saya ingin setiap hari menyelesaikan masalah. Saya setiap hari ada problem yang harus saya selesaikan. Kenapa? Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Duri. Kalau enggak, ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Pak Didi, kata Pak Didi nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang Pak.
Bagaimana? Satu, pupuk jangan dibikin susah-susah. Ya jangan dibikin susah-susah, bikin pupuk susah banget, aturannya banyak banget, bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi, nggak apa-apa, asal petani untung. Tunyo. Dua, saya katakan setiap buruh tani harus punya sapi. Bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun ke saya, Pak, nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya nggak bunting-bunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang. Kasih dong sapi yang unggulan, yang bibitnya gede. Kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di IB dulu sama kementerian, baru dibagiin. Betul nggak? Satu petani dengan Bu sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar, kasih 5 ekor. Setelah itu kasih dana pendampingan, PPL-nya arahin, itu kotoran sapi jadi pupuk organik. Puterin begitu. Kemudian apalagi jamin kesehatannya, kalau sakit nggak usah susah. Bener rakyat pakai BPJS, bener, tapi banyak yang BPJS-nya nggak bisa bayar. Saya tuh kenapa kan dia ngomong gitu tiap hari, aku ngurus yang begitu. Masuk rumah sakit BPJS nggak ada, bayar dulu. Masuk rumah sakit, di rumah sakitnya nggak bisa nungguin. Kenapa? Berhenti kerja ngebecanya. Bener nggak? Nah, jadi gratisin itu pelayan kesehatan. Yang berikutnya apa lagi? Bangun rumah sakit, jangan numpuk satu tempat. Ya, kabupaten harus punya rumah sakit rujukan, nggak usah operasi ke pusat kota, cukup di kabupaten. Turunin dokter-dokter terbaik di situ. Kemudian siapkan subsidi untuk apa? Kalau orang sakit, keluarganya harus disubsidi. Kenapa Kang Deddy ngomong gitu? Suaminya sakit, bininya nungguin. Yang nyari duit siapa? Saya ngalamin, saya pernah punya kebijakan, kalau keluarganya sakit, yang nungguinnya saya kasih uang saku 100.000 per hari. Bisa negara? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sekolah, bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan, sekarang sudah ada politeknik di NTT, nanti terus begitu. Nah, kemudian kalau itu dilakukan, kemiskinan selesai. Orang miskin karena sakit, rumah sakitnya mahal. Benar gak? Orang kaya penghasilan 20 juta kena cuci darah jadi miskin. Benar gak? Benar gak? Ini problem. Terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa. Jangan jalan dibangun sekarang, besok sudah rusak lagi. Bangun irigasi yang bener, jangan bilang 60 cm, dibangunnya 30 cm, diakal-akalin. Ini benerin semua. Terus yang berikutnya, negara tegas, saya termasuk, yang di bawah umur jangan pakai motor. Saya sampai ngurus begitu, saya jadi bupati ngurus begitu, bikin aturan tidak boleh pakai motor ke sekolah. Kenapa? Di bawah umur pakai motor merusak hidupnya. Dia tiap hari kerjanya main HP sama motor-motoran, ibunya sampai hitam legam di sawah begini, rusak generasi. Apalagi, nah, bikin aturan, ini Jawa Barat. Aturannya apa? Mereka yang hajatan boleh hajatan kalau punya uang. Yang nggak punya uang nggak boleh hiburan, udah numpeng aja. Kenapa? Di Jawa Barat banyak yang kawinan pinjem Bang Emok. Beres Bang Emok, utang sampai pergi ke Arab. Ini negara ngatur, kepala desanya ngatur, semua ngatur seperti itu. Pusat dan daerahnya ngatur, rakyatnya dijamin, diatur tapi dijamin. Sekali lagi apa? Diatur tapi jangan suka ngatur kalau tidak menjam. Begitu. Orang yang ngatur harus menjam. Ini tugas negara mengatur dan menjam. Tugas rakyat diatur dan mendapat jamin. Ya, ini saja apa yang saya sampaikan. Saya panjang dan pendek ngomongnya, pulangnya nggak akan ditransfer, ongkos sendiri. Alhamdulillah. Tepuk tangan ya buat Kanjeng.
Saya kebetulan saya tiap malam keliling untuk menyampaikan pesan-pesan Pak Prabowo. Tadi malam di Cirebon, sekarang di sini. Nanti malam saya harus ke Bandung, besok saya ke Bekasi. Saya tiap malam keliling untuk menyampaikan pesan. Saya ingin Indonesia kepemimpinan Pak Jokowi diteruskan sama orang yang jujur, orang yang otentik, bukan kosmetik, orang yang tidak suka pencitraan tapi ngomong apa adanya, orang yang selalu dihianati tapi tidak pernah mengkhianati. Setuju? Kita ucapkan terima kasih, kita sambut Gus Miftah datang ke tempat ini. Alhamdulillah, teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan ya pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang luar biasa, teman-teman. Ya, Kang Deddy sampaikan kita harus bangga ya mempunyai kebudayaan ya. Kalau ya, kebudayaan Prabu Siliwangi diterapkan kembali ya di Indonesia, itu peradaban yang luar biasa, teman-teman. Ya, insya Allah Indonesia akan maju ya, seperti itu ya kata Kang Deddy Mulyadi. Dan nggak ada rasa takut loh, Kang Deddy Mulyadi ini nggak ada rasa takut sedikit pun ya untuk menyampaikan ilmu kebenaran, teman-teman. Bayangin teman-teman ya, di situ ada para menteri, para pejabat ya yang luar biasa, teman-teman. Ya, nggak ada rasa takut baik di forum pidato para menteri ataupun di depan para ustadz sekalipun. Kalau disampaikan, kalau emang itu benar ya sampaikan ya. Dan tadi kita melihat ada salah satu ustadz pun yang ngerendahin Kang Deddy, bilang Kang Deddy ini itu dia lebih rendah dari Kang Deddy ya, seperti itu. Luar biasa ya, teman-teman. Tadi ada masyarakat pun yang menilai bahwa ya Kang Deddy melakukan terobosan yang luar biasa, mau bergabung bersama rakyat ya. Gak apa-apa disebut pencitraan, gak apa-apa disebut konten, gak apa-apa. Yang penting dari kontennya itu dampaknya positif ya, teman-teman. Masyarakat pun ya ikut merasakan positifnya, bisa kebagian rezekinya, seperti itu ya, teman-teman. Dan kita berpikir secara positif aja, buang hal-hal negatif seperti itu ya, teman-teman. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video sehat dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.